Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pengurus PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Darniati SPDI, guru akidah kelas 5 di MI Nurul Iman Sebatik Timur sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Kerinci di Provinsi Jambi dengan NIM 24102111058. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan di MI Nurul Iman Batik Timur pada kelas 5 dengan materi Mari Belajar Mengingat Allah melalui kalimat tarji dengan model pembelajaran PJBL. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sebelum Ibu lanjutkan pembelajarannya, Ibu suruh temannya, ketua kelasnya, pimpin dulu ya nak, baca doanya ya. Coba nak, doa dimulai. Aku. Sayyaman. Salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ilmuku dan berilah kepadaku pemahaman yang baik. Jadi sebelum Ibu melanjutkan pelajarannya, Ibu absen dulu ya nak. Kalau yang hadir, tolong dinaikkan tangannya. Aliana, Humaira, Hafizul Amin, Ahmad Al-Kifari,
Faisal Nasmin. Vila Rosila. Laili Syakira Istiqomah. Mirna. Nur Aini. Ranggo. Sahira. Ya alhamdulillah hadir semua ya nak. Jadi begini nak, ibu mau tanya tentang pelajaran akidahnya kemarin. Yang minggu-minggu yang lalu itu ada yang sudah masih ingat tentang kalimat haukola. Siapa yang bisa jawab nak? Itu kalimat haukola. Yang minggu-minggu yang lalu itu ibu kasih tentang kalimat haukola. Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab naikkan tangannya nak. Masih ingat? Coba Aliana nak. Iya, alhamdulillah masih diingat. La haula wala quwata illa billah. Siapa lagi? Sahira. Yuk. Apa itu kalimat la haula wala quwata? Coba ucapkan. Iya, la haula wala quwata illa billah. Jadi alhamdulillah masih kalian ingat ya. Terlebih dahulu sebelum kita memasuki pelajaran akidah akhlak tentang mari belajar mengingat Allah melalui kalimat thayyibah. Kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional itu yaitu lagu Indonesia Raya. Sebentar ya nak. Jadi kita mulai dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku semuanya berdiri dulu ya nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Untuk anak-anakku, silahkan duduk kembali anak. Halo anak-anakku. Jadi sebelum kita mulai pelajaran lagi, ibu mau periksa kerapiannya. Laki-lakinya bajunya yang tidak masuk leher bajunya. Coba diperhatikan semua nak.
Dan perlengkapan tulisnya tolong dinaikkan semua dulu nak. Karena kita yang nanti kalian tulis ya. Kalian tulis yang mana kalian anggap penting itu kalian catat ya nak. Oke? Coba perhatikan simat itu. Tulis yang mana kalian anggap penting. Coba perhatikan ini gambarnya. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Antara lain, perhatikan di atas. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih antara lain. Coba perhatikan. Pahami itu nak. Coba kalian perhatikan. Pahami. Kapan waktunya? Ini kalau coba waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih thayyibah. Yang mana itu? Semuanya kan? Iya, semuanya. Oke? Sudah paham? Ya. Oke. Sebelum ibu melanjutkan pembagian kelompoknya, ibu mau tanya, masih adakah di antara anak-anakku yang pernah dengar kisah tentang Nabi Ayub? Siapa bisa? Coba. Siapa pernah dengar tentang kisah Nabi Ayub? Ada? Ya? Belum pernah? Belum pernah? Coba Leli, belum pernah dengar? Tidak pernah lihat di HP? Tidak pernah putar? Tidak pernah lihat di televisi? Belum pernah? Jadi kalian, ibu mau putarkan? Iya, jadi ibu putarkan dulu ya. Karena sebelum itu, sesudah itu, pahami nanti, ya nak, pahami.
karena nanti ada tugas kelompok. Minta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati. Apa yang terjadi dengan semua ternak ini? Kita harus segera melaporkannya. Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik. Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu. Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya. Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya? Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia Jadi itu tadi tentang kisah Nabi? Iya, tentang kisah Nabi Ayub. Sebelum kita kembali ke materi kalimat thayyibah tarji untuk membuat kalimat thayyibah tarji itu untuk pembagian kelompoknya, coba kita bagi kelompok 1, 2, kan 11 siswa kan? Kita bagi kelompok 1, 4, bagi 2 lah, ya.
Kalau Nana, ada. Iya baca saja. Coba satu orang presentasikan itu hasil kelompoknya yang sudah ditulis. Coba Aliana, situ lah. Terang ke juga, terang di sini enggak juga? Oh iya. Enggak kok anu sama cahayanya kah? Oh. Senasan atau di sini? Di sini kali. Sini kok sini. Mengenal kalimat thayyibah tarji. Kalimat tarji merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengambilnya. Apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan membaca kalimat tarji. Bunyi kalimat tarji, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya pula kita semua akan kembali. Coba kesimpulannya tentang tadi apa? Nabi Ayub. Coba ceritakan apa kesimpulannya. Kesimpulan Nabi Ayub tetap bertakwa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tangannya tidak ada isinya. Kosongkan dulu, karena kita mau tepuk-tepuk ini. 1, 2, 3, tepuk dulu. Baca Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki. Alhamdulillah. Oke. Bacakan Lena. Sini.
Sini sini. Yang lainnya bisa mendengarkan. Iya. Satu, dua, tiga. Oke. Kalimat thayyibat tarji dan artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah pula kita semua akan kembali. Waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibat tarji sedang sakit atau mendengar kabar duka cita. Hikmah kalimat tarji merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmahnya. Nah, bisa duduk. Laki-lakinya nak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat lima waktu. Oke. Kalau masuk di rumah siapapun atau rumah kita harus mengucapkan salam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar.